Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ya kan itu, Kang. Tadi dulu. Mangga. Tadi dulu. Ini asli kan? Wah, jangan-jangan habis makan orang ini, Kang. Enggak. Katanya gak mau makan orang. Mbah, ini hidup gak? Kayaknya habis kekenyangan dia tuh. Nah, dulu, kalau saya lihat nih seperti kayak udah mati deh. Udah tua banget maksudnya loh. Tadi dulu. Mbah. Assalamualaikum. Punten. Diem baik. Oh, diem baik. Kenyang dia tidur itu. Enggak, entar dulu. Asli apa enggak ini? Bukan mainan ini. Pak? Punten. Pak? Kayak mainan. Astagfirullahaladzim. Maaf, astagfirullahaladzim, maaf. Bah? Iya, maaf. Bah? Oh, gini. Kata orang, kalau memang ini bisa berkomunikasi dengan manusia, kalau manusianya bisa menyambungkannya. Baik, kita mencoba untuk menyambungkannya. Barangkali memang betul-betul kita bisa terhubung. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum. Jawab, alhamdulillah. Iya, Mbah, ngapunten. Perkenalkan saya Tarto, Mbah. Saya dari Cilacap. Iya. Nggih. Bukan, Mbak, maaf, bukan. Bukan kami maksudnya untuk mengusik panjenengan, maaf sekali. Justru kami penasaran, pengen melihat jenengan. Tujuannya, Mbak, tujuannya ini untuk mengkaji, maksudnya nyata apa enggak adanya jenengan, karena banyak orang yang menceritakan tentang jenengan di arah sini. Ada buaya tua di sini yang hidup di sini, tidak pernah pindah, katanya penunggu sini. Nggih, ya pengen kenalan aja, Mbak. Alhamdulillah, iya. Begini, Mbak, kalau Mbak nggak merasa terganggu, maksudnya saya ingin menanyakan sesuatu. Iya. Gini, Mbak. Kata orang kalau ketemu jenengan terus diangkat, maksudnya memaksa, katanya itu apa benar untuk menjadi juru kunci sini. Ini kata sesepuh sini gitu, maksudnya kalau memang bersedia hidupnya akan beruntung, katanya. Tapi kita orang sini nggak ada yang berani, Mbak. Saya menjadi juru kunci, maksudnya saya belum mampu, Mbak. Takutnya salah. Oh, nggih. Baik. Kita disuruh mendengarkan beliau sampaikan, akan diterangkan secara detail, katanya. Nggih, Mbah. Nggih. Nggih. Oh, berarti yang jenengan sampaikan itu bukan yang dimaksud. Oh. Luar biasa. Alhamdulillah, Mbah. Ya, Mbah. Iya, baik. Ini Mbah ini luar biasa, teman-teman. Dengan disampaikan beliau ternyata sebuah bahasa perumpamaan sebagai petunjuk buat kita, dan orang-orang yang bertemu dengan beliau justru beruntung ketika nyambung apa yang disampaikan. Ternyata apa? Kita di sini diangkat menjadi juru kunci di sini, ya. Tetapi yang dimaksud juru kunci adalah kunci batin kita, hati kita yang terkunci harus dibuka. Hati kita selama ini tanpa disadari sudah terkunci. Terkunci oleh apa? Oleh dogma, oleh pemahaman-pemahaman baru yang sehingga
mengunci pikiran kita sendiri, mengunci hati kita sendiri. Dan beliau menyampaikan kita menjadi juru kuncinya. Juru kunci hati kita sendiri harus dibuka. Dibuka hatinya, pikirannya sehingga bisa menangkap sebuah bahasa-bahasa lembut yang disampaikan alam. Nah di sini Mbak ini kalau kita betul-betul membuka itu banyak yang disampaikan sehingga menjadi sebuah petunjuk. Tetapi selama ini kita justru mengunci hati kita sendiri, pikiran kita sendiri. Baik Mbak, berarti yang dimaksud jenengan itu bukan juru kunci di sini. Adalah sebuah perumpamaan untuk bisa membuka hati, pikiran kita. Nah, kalau boleh tahu Mbak, berikan saya satu contoh Mbak, supaya kalian bisa betul-betul paham Mbak. Nggih. Nggih. Ini artinya sangat dalam banget ya teman-teman. Yang disampaikan oleh beliau tentang luar biasa. Kalau kita betul-betul nyambung, salah satu contohnya membuka ini adalah adanya kemarin banjir bandang. Air sungai yang deras kemarin itu terjadi adalah sebuah bahasa alam. Bahasa alam itu artinya Tuhan sedang memberikan rezeki besar, ya. Tetapi kita sendiri menutupnya, menutup dengan anggapan, dengan prasangka susah, dengan prasangka tidak mungkin. Nah itu dia yang membuat kita terbatas. Nah beliau menyampaikan untuk membuka hatinya, karena kita dilahirkan di dunia ini itu sudah diberi kecukupan semuanya. Kalau kita sudah memposisikan diri, memprasangkakan segala segala sesuatu mudah, maka betul-betul realita terwujud. Kita tinggal berasumsi, kita mau mengasumsikan yang bagaimana. Mengasumsikan sulit, maka akan diberi kesulitan. Mengasumsikan mudah, maka segala sesuatu akan mudah. Berarti ini terkait dengan rezeki dan sebagainya nih Pak. Segala sesuatu. Oh baik, alhamdulillah. Berarti Mbah ini sengaja ingin menyalurkan ilmunya, menyalurkan ini kepada siapa saja yang dijumpainya. Akan tetapi orang-orang yang dijumpainya selalu gagal paham, mengartikan ini. Harus membuka hati yang terkunci ternyata. Oke, baik Mbah. Nanti saya sampaikan Mbah kepada orang-orang supaya mereka paham, bukan yang dimaksud, bukan untuk menakut-nakuti, justru kita harus melewati masa takut itu, Mbah, untuk membuka hati. Jangan mudah meledak-ledak, jangan mudah curiga, jangan mudah takut dan sebagainya. Baik, nggih. Insya Allah. Nanti saya luruskan Mbah kepada orang-orang yang selama ini gagal paham untuk bisa nyambung dengan apa yang sebenarnya jenengan sampaikan. Baik. Astagfirullahaladzim. Wah, Masuk. tak dulu. Mbah, tapi kok anehnya airnya tetap bening nih. Waktu dalam ke sananya nih. Sebuah perjalanan yang menyenangkan sekali menurut saya, karena kita bisa mendapatkan pengetahuannya, mendapatkan ilmunya. Karena tidak selalu yang diperlihatkan jelek akan menghasilkan jelek juga, ya. Jadi begini teman-teman, dari apa yang disampaikan oleh tadi, yang kita alami adalah sebuah petunjuk untuk kita semua berani mau mempraktekkan, berani aksi untuk membuka hati kita. Karena tanpa disadari selama ini kita selalu menutup, tidak mau sama sekali menerima pengetahuan dari siapapun, pengetahuan dari alam, hanya berfokus kepada satu aliran ilmu. Padahal Tuhan itu bisa memberikan ilmu dari mana saja, entah itu dari tumbuh-tumbuhan, entah itu dari air, entah itu dari udara, atau segala karya-karyanya, dari segala penciptanya. Untuk itu kita berusaha membuka diri, membuka hati kita sehingga betul-betul bisa terbaca petunjuknya, yaitu apa? Izinkan. Buka hati kita, pikiran kita, supaya banyak menemukan ilmu. Di antaranya tadi untuk mengizinkan banjir bandang rezeki, untuk mengizinkan sesuatu mengalir, rezeki dialirkan lagi supaya kita betul-betul mengalami kebahagiaan hidup, mengalami surga yang sejati. Oke? Mudah-mudahan kalian paham apa yang kita sampaikan, karena perumpamaan ini
untuk kalian semua. Inilah perpustakaan semesta untuk bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kalian paham apa yang kami maksud, dan kalian saya yakin akan bisa mengalami kebahagiaan hidup adem ayem tentrem dan terkabul semua keinginannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur.